Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Itu bukan karena kita, tetapi anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal 18 ayat 8 sampai 12. Yeremia pasal 18 ayat 8 sampai 12. Kita baca mulai dari ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang maha baik kepada kami Tuhan. Kami beroleh kesempatan yang indah lagi di pagi ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Berikanlah kami damai sejahtera, sukacita, terlebih-lebih hikmat dan kekuatan untuk memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami di pagi ini. Bukalah hati setiap kami yang ada di rumah-Mu ini Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu ini juga. Inilah jam pemberitaan firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita di Sinode GNKP Indonesia pada hari ini, yaitu bertobatlah. Kadang-kadang memikirkan tema ini sangat menarik. Karena sesungguhnya banyak orang yang sudah menjadi Kristen, tetapi jauh dari pertobatan. Ketika tema ini diberikan, tentu yang perlu kita renungkan di sini membicarakan tentang pertobatan yang sejati, bukan pertobatan yang palsu, bukan pertobatan sementara, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita akan belajar dari firman Tuhan apa yang mau dijelaskan kepada kita sehubungan dengan pertobatan ini. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah nubuatan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang bernubuat
pada zaman Raja Yosia, Raja Yoahaz, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekiah yang memerintah di Yehuda. Sampai bangsa Yehuda dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Hanya saja Yeremia tidak ikut di dalam pembuangan di Babel, melainkan dia tinggal di Yerusalem selama Gedalia menjadi gubernur. Tetapi setelah Gedalia mati, maka Yeremia dibawa oleh bangsa Yahudi melarikan diri ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sepanjang hidup Yeremia, dia terus memanggil bangsa Yehuda untuk kembali kepada Tuhan. Walaupun sesungguhnya bangsa Yehuda ini benar-benar degil hatinya, keras hatinya, keras kepalanya, tegar tengkuknya. Nabi Yeremia bernubuat di tengah-tengah bangsa yang demikian, bangsa yang bebal, bangsa yang degil. Tetapi Yeremia tidak pernah meninggalkan nubuatannya akan bangsa itu. Walaupun dia tidak didengar, walaupun dia diabaikan, bahkan walaupun dia dibenci oleh bangsa Yehuda, dia terus menyerukan firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Ada satu teladan di dalam kehidupan Yeremia ini. Dia terus serukan kebenaran sekalipun dia tidak. Dia terus sampaikan kebenaran sekalipun dia diasingkan. Kadangkala kita sulit seperti ini. Ketika kita tidak didengar 1, 2, 3 kali, maka kita jenuh. Ketika kita diabaikan 1, 2, 3, 4, 5 kali, maka kita juga jenuh. Tetapi Yeremia tidak demikian. Bahkan sampai dia mati di Mesir, dia terus menyerukan firman Tuhan, sekalipun mereka terus mengabaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yeremia berkaitan dengan pasal yang kita baca ini. Dia mendapatkan perintah dari Tuhan. Kita baca mulai dari ayat 1. Allah menyuruh Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Sebelum Allah menaruhkan kata-katanya kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Yehuda, maka Tuhan menyuruh dia, pergilah ke rumah tukang periuk. Yeremia taat kepada Tuhan. Dia pergi ke rumah tukang periuk, dan tukang periuk itu sedang bekerja. Dan Yeremia memperhatikan bagaimana dia bekerja. Ada satu keunikan di dalam pekerjaan tukang periuk ini. Ketika tanah liat yang dibentuknya itu rusak, mungkin maksud hatinya dia mau menjadikannya sebuah rumbi, contoh. Tetapi ketika sedang dibentuk, maka rumbi ini rusak. Maka tukang periuk ini tidak akan meneruskan menjadikannya rumbi, tetapi akan diolah kembali, dibuat kembali menjadi bentuk lain yang jauh lebih indah. Itu kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Itulah sebabnya di dalam ayat 6 Tuhan berkata begini, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai
kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Maka Allah mengajarkan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda. Ini bicara tentang kerajaan Israel bagian selatan. Dia berbicara kepada mereka bahwa seperti tanah liat di tangan tukang periuk, Allah bisa memperlakukan bangsa itu semau dia untuk menghasilkan keindahan di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hanya saja bangsa ini tidak mau menjadi tanah liat di tangan Tuhan. Mereka menolak dibentuk oleh Tuhan. Mereka menolak dipanggil oleh Tuhan. Mereka menolak untuk dibuat indah oleh Tuhan. Karena apa? Bangsa ini lebih memilih untuk membelakangi Tuhan. Mereka lebih memilih menyembah Allah lain daripada menyembah Allah yang benar. Mereka lebih memilih berjalan di dalam dosa daripada berjalan di jalan kebenaran. Ini yang sedang terjadi. Bangsa ini membelakangi Tuhan. Itulah sebabnya setelah itu, maka Allah menyuruh Yeremia agar apa yang sudah dilihatnya dan apa yang disuruh Tuhan kepadanya untuk disampaikan, itu disampaikannya kepada bangsa Yehuda. Apa poin-poin yang bisa kita lihat yang disampaikan Allah kepada bangsa Yehuda melalui Yeremia? Pertama, ayat 7 dan 8. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan? Allah itu Allah yang selalu mengasihani setiap orang, setiap bangsa yang mau bertobat. Di sini Allah katakan kepada Yeremia untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Allah mau menghancurkan suatu bangsa ini. Allah mau menghancurkan suatu kerajaan ini. Allah mau menghancurkan kehidupan seseorang ini. Dia katakan tadi, aku mau mencabut, merobohkan, membinasakan. Allah sudah mengambil keputusan ini. Bahwa kerajaan ini, bangsa ini, orang ini, karena dia terus berdosa, dia terus belakangi Tuhan. Tuhan putuskan untuk menghukum dia. Tetapi ayat 8 dikatakan, tetapi jika bangsa ini, kerajaan ini, orang ini bertobat dari kejahatannya, maka firman Tuhan katakan, menyesallah Tuhan, maka dia tidak akan menghukum bangsa itu, kerajaan itu, orang itu, melainkan Allah mengasihaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang disampaikan Yeremia kepada bangsa Yehuda. Jikalau mereka bertobat dari kejahatan mereka, mereka meninggalkan berhala-berhala mereka, mereka berlaku adil, mereka tidak menindas yatim piatu, mereka tidak menindas yang lemah, mereka tidak melakukan perzinahan, maka Allah mengasihani mereka. Yang Allah kehendaki apa? Pertobatan. Sekalipun Allah mau menghukum mereka,
Tapi jikalau mereka mau merendahkan diri, mau mengaku dosa, mau bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan melakukan hukuman itu, tetapi mengasihani mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga disampaikan kepada kita sekarang. Ketika kita akan terus ada di dalam dosa, dosa iri hati, dosa dendam, dosa penipuan, kita ada di dalam dosa perzinahan, kita ada di dalam dosa perselingkuhan, kita ada di dalam dosa pembunuhan, kita ada di dalam dosa kecemaran. Maka Tuhan akan, di sini dikatakannya tadi, Dia akan mencabut, Dia akan merobohkan, dan Dia akan membinasakan. Jikalau kita akan terus ada di dalam dosa ini. Tetapi jikalau kita bertobat, kita memohon belas kasihan Tuhan, maka ayat 8 tadi, Tuhan menyesal, maka Dia akan mengasihani kita. Karena itu Bapak Ibu, jikalau kita melihat diri kita sekarang masih ada di dalam kubangan dosa apapun, jangan menunda waktu. Karena kita tidak tahu apakah waktu kita masih panjang atau tidak. Tetapi waktu yang ada, waktu hari ini, segeralah bertobat. Amin. Jangan teruskan berselingkuh lagi. Jangan teruskan berzinah lagi. Jangan teruskan menipu lagi. Jangan teruskan mendendam lagi. Bertobat. Agar apa? Agar kita tidak dicabut oleh Tuhan, agar kita tidak dirobohkan oleh Tuhan, dan agar kita tidak dibinasakan oleh Tuhan, tetapi kita beroleh belas kasihan Tuhan. Yang kedua, ayat 9 dan 10. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Lalu yang kedua, Allah sudah memutuskan bahwa kepada bangsa ini, kepada kerajaan ini, kepada orang ini akan ditanam dan dibangun oleh Tuhan. Artinya diberkati oleh Tuhan. Karena mereka hidup taat, karena mereka hidup baik. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi ketika mereka berlaku jahat, meninggalkan kebenaran, meninggalkan ketaatan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, lalu hidup di dalam dosa, maka firman Tuhan katakan juga, Tuhan menyesal, maka Dia tidak akan membangun dan menanamnya, tetapi Dia akan menghukum orang, bangsa ataupun kerajaan ini. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Yeremia. Allah mengingatkan mereka, jangan mereka mengira karena mereka bangsa pilihan Allah, lalu mereka menganggap, oh, kami bangsa pilihan Allah, kami boleh menyembah Baal, dan kami juga merayakan seremoni ibadah kami. Oh,
itu tidak apa-apa. Tuhan katakan, ketika berbalik dari kebenaran, ketika berbalik dari ketaatan, maka Tuhan akan menghukum. Allah tidak akan berbelas kasihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan kehendaki apa? Kalau kita sudah menjadi orang benar, kita sudah menjadi orang percaya, maka setialah kepada Tuhan. Jangan berubah tidak setia. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka sering sekali berubah tidak setia. Mereka taat 1 tahun, lalu tidak taat 2 tahun. Kadangkala kita seperti itu. Hari ini kita taat, tapi besok kita tidak taat. Minggu ini kita taat, minggu depan kita tidak taat. Yang Tuhan kehendaki kesetiaan. Allah marah kepada orang-orang yang meninggalkan kebenaran. Allah marah, Allah menghukum orang-orang yang meninggalkan ketaatan. Maka mari kita mengevaluasi diri. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kebenaran banyak tantangan Bapak Ibu. Melakukan kebaikan banyak kesakitan. Lalu apakah karena banyaknya tantangan, karena banyaknya kesakitan, karena banyaknya penderitaan, maka kita berhenti melakukan kebenaran itu? Allah menghendaki kesetiaan. Kalau kita sudah rajin bersekutu di gereja, maka teruslah rajin Bapak Ibu. Kalau kita sudah rajin di PA, maka teruslah rajin. Kalau kita sudah rajin di paduan suara, maka teruslah rajin. Kalau kita sudah rajin melayani, maka teruslah rajin. Jangan hanya karena kita tidak dianggap, jeri lelah kita tidak diperhitungkan, sumbangan kita tidak pernah diingat, lalu kita berhenti dari semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Karena kadangkala yang terjadi di dalam hidup kita, ketika kita sudah melakukan yang benar, kita sudah melakukan yang baik, tetapi tanggapan yang kita beroleh ada yang tidak baik, maka kita berhenti. Untuk apa Ibu Pendeta? Terus mengasihi dia. Toh dia tidak pernah menganggap kita. Allah menghendaki setialah di dalam kebenaran. Yang terakhir ayat 11-12. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka Allah meminta Yeremia, sampaikanlah kepada bangsa Yehuda. Allah sedang merancangkan malapetaka atas bangsa ini. Maka mereka harus bertobat. Mereka harus meninggalkan tingkah langkahnya yang jahat. Mereka harus berubah dari perbuatannya yang jahat. Ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang Tuhan mau. Tetapi bangsa ini katakan, mereka mengatakan tidak. Kami akan terus berjalan menurut rencana kami. Kami akan terus hidup di dalam kedegilan hati kami. Kami akan terus hidup di dalam kekerasan hati kami. Itulah sebabnya nanti bangsa ini dibuang 70 tahun di Babel sebagai penghukuman Tuhan.
Karena apa? Mereka tidak mau bertobat. Allah sudah sampaikan melalui nabinya, bertobatlah. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu, perbaikilah perbuatanmu. Tapi mereka mengatakan apa? Tidak. Kami akan terus berkeras hati. Kami akan terus berjalan menurut jalan kami. Apa yang mereka peroleh? Mereka dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Yang Tuhan mau adalah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang lahir dari hati. Yang sudah dibaharui oleh Allah sendiri. Kita boleh melihat kepada diri sendiri. Apakah setiap kita yang ada di tempat ini sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati? Banyak orang hanya rajin ke gereja, Bapak Ibu, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Banyak orang datang ke gereja, tetapi hatinya bukan kepada Tuhan. Itulah sebabnya karena hatinya bukan kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, apa yang dilakukan di dalam gereja? Sesungguhnya, ketika kita sungguh-sungguh, hati kita sudah menjadi milik Tuhan, hidup kita sudah menjadi milik Tuhan, maka kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Kita mulai dari persekutuan kita. Kita ibadah di gereja ini hanya 1 jam setengah. Tidak bisakah kita memfokuskan diri, memberikan hati kita selama jam itu kepada Tuhan? Kadangkala Bapak Ibu, ada yang tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Masih ada yang main skater di dalam gereja. Masih ada yang main game online di dalam gereja. Terutama ini pemuda-pemudi. Apakah itu tanda bahwa hati ini sudah menjadi milik Tuhan? Kadangkala ada yang datang dalam gereja, yang lain sungguh-sungguh beribadah, tapi yang lain sibuk berbisik-bisik. Tapi saya bersyukur pagi ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Pertobatan yang sejati. Demikian juga orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, maka dia akan meninggalkan segala kejahatan, dia akan meninggalkan amarah, dia akan meninggalkan dendam, dia akan meninggalkan luka batin, dia akan meninggalkan perselingkuhannya. Dia bertobat dari tingkah langkahnya, dia bertobat dari perbuatan jahatnya, dia melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sungguhkah ini yang kita lakukan? Namun kadang-kadang yang disayangkan, masih ada keluarga-keluarga Kristen yang melakukan perselingkuhan. Masih ada keluarga-keluarga Kristen yang melakukan penipuan. Masih ada keluarga-keluarga Kristen yang saling mendendam. Apakah ini pertobatan yang sejati? Tentu bukan. Allah menghendaki pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan yang sejati, meninggalkan kejahatan, lalu melakukan kebenaran, mengutamakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Karena apa? Kalau kita bertobat, kita beroleh belas kasihan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bertobat, maka penghukuman Tuhan yang menanti kita. Ayat hafalan, ayat 11c. Beginilah firman Tuhan. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat,
dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Kita sama-sama 3. Ya. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepadamu, sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati, akan keluar buah-buah pertobatan, buah-buah kebaikan, buah-buah kebenaran, buah-buah roh Allah. Itulah yang akan tampal di dalam kehidupan kami yang sungguh-sungguh bertobat, yang percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus setia melakukan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.